Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Where is Oil Heading, di mana kita akan melihat bersama-sama apakah harga minyak masih akan turun terus atau ada peluang rebound. Oke, berhubungan minyak kemarin seperti kita tahu bersama, jatuh harganya jauh sekali dan banyak sekali menanyakan kepada saya kira-kira apakah itu akan berlanjut ke depannya atau tidak. Saya memutuskan untuk bikin video mengenai minyak karena memang harga minyak pada saat ini ada di level yang cukup menarik menurut saya gitu. Nah, kita melihat bersama-sama apa yang terjadi. Kita melihat bulan Juli atau bulan yang lalu adalah bulan yang paling buruk untuk harga minyaknya sejak Oktober 2008, di mana harganya turun 20,5% dan juga tutup di level terendahnya sejak Maret 2015. Nanti kita akan melihat di grafiknya level berapa yang dicapai. Lalu kita melihat juga minggu yang lalu benar-benar anjlok harganya 7,0% dan juga turun 8 minggu berturut-turutnya. Nah, secara keseluruhannya kita melihat itu harganya adalah level tertingginya kemarin turun 28% ke level sekali lagi terendahnya selama 5 bulan terakhir ini ya sejak Maret 2015. Lalu kita melihat juga apa yang menyebabkan kejatuhan harga minyak. Kita tahu bersama adalah pertama dolar yang sangat kuat masih bertahan di level yang cukup tinggi di sekitar 97 di dollar indeks. Lalu juga ada oversupply, supply yang berlebihan yang diakibatkan oleh Amerika Serikat, Arab Saudi dan juga Rusia. Nah, ketiga negara ini memompa minyaknya atau memproduksi minyaknya di level yang tertingginya dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Oleh karena itu juga ya, jangan heran bahwa memang supply berlimpah di pasar pada saat ini. Lalu kita melihat juga ada Iran yang bikin deal bersama P5+1 di mana mereka sanksinya akan dikurangi dan mereka akan diperbolehkan untuk kembali memproduksi minyak dan mengekspornya. Lalu terakhirnya juga ada slowdown atau pelambatan perekonomian di Cina yang tentunya juga mengakibatkan demand-nya sedikit turun. Nah, lalu kalau kita melihat juga Amerika Serikat misalnya, kita tahu bersama bahwa sebetulnya kenapa supply minyak bisa naik begitu banyak dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, itu diakibatkan oleh shale revolution di mana shale producers itu menaikkan supply-nya di pasar Amerika Serikat sebanyak sekitar, kalau kita melihat grafik ini, 5 juta barrel dalam 5 tahun terakhir ini. Jadi jangan heran kalau harganya memang tertekan karena justru Amerika Serikat sendiri meningkatkan supply-nya begitu banyaknya. Dan level ini yang tercapai pada saat ini adalah 9,6 juta barrel per hari yang merupakan level tertingginya sejak bulan Mei 1971. Jadi ini sekali lagi produksinya di Amerika Serikat benar-benar meningkat secara signifikan. Oleh karena itu juga supply-nya berlimpah di pasar internasionalnya dan dia justru menekan harga minyaknya. Lalu kalau kita melihat juga inventory atau stoknya ada di level yang paling tinggi dalam 80 tahun terakhir ini. 80 tahun. Ya, bayangkan. Sedangkan rata-rata kita melihat di sini ada di 350 juta barrel. Nah, sekarang kita melihat stoknya atau inventory-nya ada di 464 juta barrel. Atau boleh dikatakan lebih dari 100 juta barrel kelebihannya di pasar. So, ya ini sekali lagi menunjukkan bahwa memang supply-nya itu luar biasa banyak ya di pasar. Dan ini juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya supaya turun lagi ke depannya. Lalu kalau kita melihat shale oil yang mengakibatkan oversupply di pasar ini, bagaimana ke depannya? Nah, kita melihat ternyata sudah memuncaknya. Nah, di sini ada dua daerah yang menghasilkan shale oil cukup banyak. Yang pertama itu Bakken Oil Field dan kedua itu Eagle Ford Oil Field. Nah, kita melihat kedua-duanya telah mencapai peak production-nya, di mana Bakken Oil Field misalnya tadinya memproduksi lebih dari 1,2 juta barrel per hari. Nah, sekarang sudah turun 22.000
barrel per hari, month on month ya. Dan ini kita melihat juga Eagle Ford sama halnya di mana dia memproduksi lebih dari 1,5 juta barrel per hari dan sekarang telah mencapai puncaknya dan turun 55.000 barrel per hari. So, kalau kita melihat di sini Amerika Serikat kemungkinan sudah mencapai puncaknya produksi ini dan selanjutnya akan turun. Nah, ini juga Harry Dent, seorang analis yang sangat lihai dan juga sudah telah membuat prediksi banyak sekali sebelumnya juga. Dia mengatakan bahwa krisis ini di shale oil kemungkinan akan lebih besar ketimbang crashnya yang terjadi pada tahun 2008 di mana terjadi subprime crisis. Kenapa demikian? Karena ia mengatakan the fracking industry atau shale oil industry is on the verge of collapse atau ada di ambang keruntuhannya. Nah, kenapa demikian? Kita melihat di sini bahwa 2 kali setahun sistem perbankan akan melakukan reevaluasi terhadap kredit atau utang yang diberikan kepada oil and gas producers, terutama shale oil producers. Dan banyak bank sudah mengatakan kita akan mengurangi kredit yang diberikan kepada shale oil producers. Kenapa demikian? Karena banyak di antaranya memang tidak profitable di harga minyak sekarang. Harga minyak sekarang katakanlah sekitar 42-43 US dollar per barrel, sedangkan harga break even untuk shale oil producers itu sekitar di 65 dolar per barrel. Lalu kita melihat juga banyak perusahaan di antara mereka telah kehilangan proteksi lindung nilainya yang diperoleh lewat hedges yang dulu dibikin oleh mereka gitu. Di mana mereka tetap mendapatkan 90 US dollar per barrel ketika mereka masih punya hedge. Tapi hedge ini udah expire atau jatuh tempo di mana mereka sekarang hanya akan memperoleh harga pasar aja. Nah, oleh karena itu juga jangan heran bahwa shale oil producers banyak yang akan default atau menjadi bangkrutnya karena mereka sama sekali tidak memperoleh keuntungan dari harga minyak sekarang. Lalu ada juga semacam studi yang dilakukan sama bank besar di Swiss yaitu UBS yang melihat kira-kira bank-bank menjadi makin bearish atau makin bullish terhadap sektor perminyakan di Amerika Serikat. Dan ternyata banyak yang mengatakan kualitas dari utang yang diberikan kepada shale oil producers itu sedang memburuk ya, 58,8% mengatakan demikian. Lalu mereka juga mengatakan apa yang akan dilakukan untuk meminimalisir risiko terhadap sektor perminyakan di Amerika Serikat. Mereka mengatakan kita akan mengurangi jumlah kredit atau jumlah utang yang diberikan kepada shale oil producers. Jadi ini buktinya bahwa sektor perminyakan akan sangat sulit beberapa bulan ke depannya. Lalu kita melihat juga, kalau kita melihat credit risk atau risiko utang di sektor energi di Amerika Serikat itu menuju ke 1000 basis point. Artinya apa? Bahwa obligasi-obligasi ini sudah menuju ke 10%. Ya, artinya yang membeli obligasi menilai bahwa risiko ini makin meningkat dan mereka minta hasil atau imbal hasil sebesar 10%. Nah, bandingkan dengan misalnya high yield bonds di sektor-sektor yang lainnya yang masih berada di sekitar 5,5%. Jadi ini gapnya makin melebar dan makin tinggi. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa risiko kredit di sektor energi ini meningkat secara drastis. Lalu kita melihat juga dari segi supply-nya tidak hanya Amerika Serikat yang meningkatkan supply, tetapi juga OPEC sendiri. Ya, negara-negara Arab kita melihat misalnya dari bulan Februari ke bulan Juni tahun ini mereka meningkatkan produksinya sebesar 1,5 juta barrel. Bayangkan mereka sudah produksi dengan tingkatnya yang sangat tinggi, bahkan melebihi kuota sebesar 30 juta barrel per hari. Mereka meningkatkannya lagi hanya dalam 4 bulan naik 1,5 juta barrel. Jadi di samping Amerika Serikat, Rusia juga OPEC sendiri itu meningkatkan supply-nya karena tidak ada yang mau menghilangkan market share-nya. OPEC juga sudah mengatakan kenapa kita harus menurunkan produksi, sedangkan yang lain yang memproduksi dengan cost-nya yang jauh lebih tinggi, itu masih tetap menaikkan produksinya.
Lalu tadi juga saya sampaikan bahwa Iran juga secara pelan-pelan tetapi pasti menaikkan produksi minyaknya karena sanksi yang tadi diperketat di tahun 2012 segera akan diperlonggar bahkan dihilangkan dengan seksama ya. Jadi kita melihat juga produksinya mulai sama levelnya dengan yang dicapai pada tahun 2012 dan diperkirakan ke tahun-tahun depannya 2016-2017 juga akan naik di antara 400.000 sampai 1 juta barrel per hari. Nah, oleh karena itu, kebanjiran supply pasar minyaknya, ini ada semacam kejadian yang luar biasa. Kita melihat misalnya oversupply yang paling tinggi yang pernah tercapai di sejarah minyak itu di tahun 1997 sampai 1998 di mana terjadi oversupply 6 kuartal berturut-turut. Kita melihat di sini setiap batang itu mewakili 1 kuartalnya. Nah, sekarang pada saat yang kita bicara sudah 5 kuartal berturut-turut kita melihat 1 2 3 4 5 berturut-turut ada supply-nya yang melebihi demand-nya. Dan perkiraan adalah bahwa kuartal ini akan lebih tinggi lagi dan kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun ini juga masih akan dilanda oversupply-nya. So, kita akan melihat oversupply yang paling besar di sejarah perminyakan di mana supply itu benar-benar melimpah di mana-mana. So, dengan kata lain kita boleh mengatakan ada semacam perang minyak yang terjadi di dunia. Selain perang mata uang yang melanda dunia pada saat ini, ada juga oil war atau perang minyak, di mana market share-nya diusahakan dipertahankan oleh OPEC lawan siapa? Lawan Shell Oil Producers ini. Nah, Arab Saudi juga tahu bahwa Shell Oil Producers ini segera akan bangkrut. Kenapa demikian? Karena pertama, mereka produksi dengan biaya tinggi. Tadi saya katakan $65 per barrel, sedangkan harganya sekarang cuma 40-an. Lalu kita melihat juga bahwa mereka banyak dibiayai oleh junk bonds. Artinya apa? Junk bonds ini punya suku bunga yang relatif tinggi. Kita melihat tadi, credit risk-nya sudah mencapai 10% pada saat ini. Dan ketiga, kita melihat juga sejak mulai produksi Shell Oil Producers, mereka selalu cash flow negatif. Artinya apa? Bahwa mereka harus mengeluarkan lebih banyak dana daripada mereka peroleh dari tahun ke tahunnya. So, this is not feasible. Ini tidak bisa berlanjut terus. Nah, oleh karena itu juga saya yakin, perhatikan saja, kuartal ketiga ini, apalagi kuartal keempat nanti, banyak di antara Shell Oil Producers akan menjadi bangkrut pada akhirnya. Lalu kita melihat juga, tadi saya sampaikan juga, US dollar juga merupakan faktor yang mempengaruhi harga minyaknya. Kita tahu bersama ketika harga dolar itu mulai naik atau nilai dolar mulai naik pertengahan 2014, kita melihat harga minyaknya pada saat yang sama juga itu anjlok sampai dengan saat ini. Tetapi saya perlu catat juga, saya cukup yakin bahwa dolar Amerika Serikat akan segera mencapai puncaknya, entah itu akhir tahun ini atau awal tahun depannya. Kenapa demikian? Karena saya juga cukup yakin bahwa Amerika Serikat juga pada akhirnya akan melakukan QE4 atau dengan kata lain akan mencetak makin banyak uang lagi. Kenapa demikian? Karena dolar is too strong. Kita melihat sekarang juga yuannya sedang didevaluasi oleh pemerintah di China, dan Amerika tidak akan berdiam diri saja. Mereka juga pada akhirnya harus mengikuti pencetakan uang yang dilakukan sama China. Nah, lalu kita melihat secara teknikal bagaimana kita kembali mendekati support yang sangat kuat di sini. Kita melihat di sekitar $40 per barrel yang terbentuk sejak tahun 1980-an, di mana dulu sebelumnya merupakan resistance dan sekarang sudah menjadi supportnya. So, perhatikan dengan seksama level di sekitar 40 untuk sementara waktu merupakan very strong support karena ini trend line yang sudah bertahan sejak lama ya. Lalu kita melihat juga monthly chart, kita melihat memang harganya pada saat ini berada sedikit di bawah support trend line, namun perlu dicatat juga bahwa ada semacam bullish divergence di monthly chart.
Ini bukan berarti buy signal, namun ini menunjukkan bahwa downside sudah mulai relatif terbatas untuk saat ini. Lalu kita melihat terakhirnya juga weekly chart. Nah, weekly chart ini tidak terlihat, tetapi level terendahnya minggu ini adalah 42,69 atau dengan kata lain masih berada di atas level terendahnya yang tercapai di bulan Maret sebelumnya. So, untuk saat ini boleh dikatakan ada semacam double bottom terbentuk atau tidak. Nanti kita akan melihat ke depannya, karena kalau kita melihat RSI pun sebetulnya oversold, yes, tetapi belum memberikan sinyal beli maupun juga tidak ada semacam bullish divergence. So, we have to wait and see apakah kira-kira level terendahnya yang tercapai bulan Maret ini akan bertahan atau tidak. Lalu terakhirnya kita melihat juga daily chart, saya ambilnya dari Goldman Sachs. Ya, mereka pun mengatakan bahwa the last ditch support atau support yang sangat kuat yang terakhirnya itu berada di antara 42,44 US dollar dan 43,24 US dollar per barrel. Nah, kenapa demikian? Karena dua level ini merupakan Fibonacci extensions. Nah, ini juga sangat menarik. Coba memperhatikan setelah dia naik dalam wave ABC yang merupakan wave 4 besar. Sekarang kita membentuk wave turun terakhirnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Atau bisa juga kalau belum selesai koreksinya berarti ini 3, nanti dia akan naik 4, mungkin sampai sekitar 50 di sini, baru turun lagi. Atau kalau misalnya ini 3, 4, 5, berarti dia akan segera selesai koreksinya. Sekali lagi, kita nanti melihat apakah level di sekitar 40 sampai 42 bisa bertahan atau tidak. Karena jika tidak, Goldman Sachs pun mengatakan bahwa there could be a serious capitulation. Artinya, kalau misalnya turun di bawah 40, bisa turun dengan cepat sekali ke sekitar 32 yang merupakan level terendah sebelumnya. Lalu kita melihat juga terakhirnya, kira-kira positioning dari big player seperti apa. Nah, kita melihat hedge funds punya net long position yang terendahnya sejak akhir tahun 2012. Kita melihat di sini. Dan mereka luar biasa juga turun net long position mereka dengan sekitar 60% dalam sebulan. Jadi pelaku pasar pun di pasar minyak mulai makin bearish terhadap minyaknya. Oleh karena itu juga saya sendiri mulai makin bullish. Kenapa demikian? Karena ini merupakan contrarian indicator di mana kalau mereka sudah jual semuanya, siapa lagi yang tersisa untuk jual. Jadi sebetulnya ini merupakan indikator yang cukup bullish ya. Dan terakhirnya kita melihat sentimen juga di pasar minyak itu salah satu terendahnya atau salah satu yang paling pesimis dalam sedasawase terakhirnya, bahkan lebih pesimis ketimbang low-nya yang tercapai di akhir 2008 ketika harga minyaknya sekali lagi mencapai 32 US dollar per barrel. Jadi, untuk merangkum kembali, kita tadi melihat di berbagai grafiknya bahwa meskipun downside-nya sudah mulai terbatas, kita masih harus perhatikan dengan seksama level 40 US dollar per barrel. Karena jika misalnya tidak bisa bertahan level tersebutnya, kita mungkin saja bisa berlanjut turun ke 32 US dollar per barrel yang merupakan level terendah sebelumnya. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentari berikutnya.